Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas lagi tentang daffodil. Di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram aku, dan aku pilih beberapa pertanyaan yang kalau sama aku pilih salah satu aja biar mewakili ya teman-teman. Sebelum aku lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum menonton video aku yang ini, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu karena di sini aku membahas tentang program-program yang pernah aku ambil di Daffodil ya. Biar teman-teman itu punya gambaran kira-kira program di Daffodil itu kayak gimana sih, teman-teman bisa tonton video aku yang itu. Teman-teman, langsung aja aku bacakan beberapa pertanyaan dari subscriber aku yang sudah masuk di DM Instagram aku. Yang pertama yaitu, halo Kak, mau tanya, kalau kursus di Daffodil dari 0 sampai bisa bicara dan ngerti orang bicara berapa bulan ya Kak? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Ini juga sering banget ya ditanyakan oleh teman-teman, dan itu bukan hanya ini aja, tapi banyak sekali yang masuk di DM Instagram aku tuh, berapa lama sih Kak untuk bisa bicara bahasa Inggris ataupun bisa berbahasa Inggris? Teman-teman, butuh waktu berapa lamanya itu benar-benar tergantung dari diri teman-teman ataupun dari dirimu sendiri. Misalkan nih, ada klaim di satu kursusan gitu ya, di sini Kak ternyata klaimnya pasti bisa ngomong bahasa Inggris. Ya teman-teman, jawabannya pastilah semua kursusan itu mengklaim seperti itu ya, karena memang ketika kamu tinggal di lingkungan yang di sekitarnya itu ngomongnya bahasa Inggris gitu ya, terus kamu nggak bisa apa-apa, itu mustahil ya teman-teman. Pasti kamu bisa, simpelnya kamu pasti bisa berbicara bahasa Inggris terkait dengan daily activity ataupun hal-hal sederhana lainnya. Tapi untuk berbicara ataupun berdiskusi perihal hal-hal berat, apakah bisa? Hal-hal itulah yang membutuhkan usaha-usaha lainnya untuk penunjang kamu cepet pinter ngomong bahasa Inggris. Contohnya apa Kak? Misalkan kamu ambil program speaking nih di kelas, kamu itu nggak akan cukup ya hanya belajar di kelas, tapi kamu harus mensupport speaking bahasa Inggrismu itu di luar, seperti di camp. Kemudian saat di camp itu kamu tetap aktif conversation, kemudian tetap ngafalin vocabulary ataupun hal-hal lainnya yang memang itu menunjang kelancaran speaking bahasa Inggris kalian gitu. Tapi kalau teman-teman itu nggak ada usaha, tentunya akan lama ya teman-teman. Jadi kalau saya ditanya berapa lama sih Kak untuk bisa ngomong bahasa Inggris ataupun ngerti orang ngomong bahasa Inggris, itu benar-benar tergantung dari diri kamu. Tapi kalau teman-teman itu memang niat ataupun sudah usaha yang saya sebutkan tadi, tentunya itu progresnya lebih cepat. Bahkan 1 bulan pun teman-teman itu udah bisa lancar ya ngomongnya. Oke, sekarang lanjut pertanyaan kedua, aku bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, siang Kak, aku Toat. Tadi sempat lihat review YouTube tentang The Daffodil di Pare. Boleh nanya-nanya nggak ya Kak? Aku mau ada rencana, mau ke sana, mau tahu pengalaman karena di The Daffodil nggak ada camp. Ada rekomendasi nggak ya Kak? Bisa ikut program camp di mana? Terima kasih. Oke, ini jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Sebetulnya Daffodil ini ada campnya nggak sih Kak? Teman-teman, kalau kamu misalkan nyari nama camp yang namanya The Daffodil, itu nggak akan ada ya teman-teman. Tapi kalau kamu nyari camp yang memang senaungan dengan Daffodil, itu ada namanya Camp Alfalfa. Jadi kalau teman-teman yang memang itu pengennya fokus ke speaking dan pengennya campnya itu bisa sefrekuensi gitu ya, teman-teman bisa ambil campnya itu di Alfalfa. Teman-teman langsung search aja di Google ya, Camp Alfalfa Kampung Inggris, pasti itu keluar semua informasinya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga yang sering ditanyakan juga nih. Kak, kalau saya mau lebih fokus ke speaking, bagusnya ambil yang apa ya Kak? Kalau Daffodil gitu kita cuman dapet speakingnya aja ya Kak? Nggak bisa campur sama pelajaran lain kayak vocab, grammar, dan lain-lain gitu ya Kak? Jadi di Daffodil itu kan programnya itu banyak teman-teman. Meskipun dia adalah spesialisnya speaking, tapi program di sana itu cukup bervariasi, seperti speaking, vocabulary, kemudian grammar for speaking, listening, pronunciation,
itu ada di Daffodil. Cuman kalau misalkan kamu ngambilnya kelas speaking, apakah dapat materi lain? Jawabannya ya tetap dapat ya materi lain, seperti materi pengantar lah. Kalau misalkan kamu masuk kelas speaking gitu ya, kan nggak mungkin pembukaan langsung kamu suruh speaking gitu kan, pasti ada pengantar dulu dari tutor kamu, terus kemudian ditulis di papan tulis materi-materi terkait dengan misalkan dikasih vocab ataupun dikasih grammar-grammar basic gitu ya, itu akan diberikan oleh tutormu, kemudian kamu akan praktek speaking. Cuman kalau di kelas speaking itu kan yang lebih dominan adalah speakingnya, bukan terkait dengan materinya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan teman-teman juga nih. Halo kak, saya dapat IG kakak dari YouTube kakak, saya mau nanya tentang kursusan Daffodil. Kak, menurut kakak gimana, enak dan gak enaknya ya? Terima kasih. Ini nanyain tentang plus minus ya, kira-kira seperti itu, plus minus dari Daffodil gitu ya. Oke, jadi tentang plus minus dari Daffodil. Nah, plusnya adalah menurut aku tutor-tutor di Daffodil itu sudah ahli di bidangnya, teman-teman. Bisa dikatakan kasih 2 jempol lah untuk tutor-tutor di Daffodil, karena pada saat aku ke Pare itu kan suka ya bandingin antara lembaga ini dengan ini gitu kan. Jadi aku tahu kan perbedaan dari cara penyampaian tutor tersebut ataupun wawasan yang dimiliki oleh tutor tersebut. Jadi menurut aku kalau di Daffodil itu tutornya itu memang sudah berkompeten gitu loh, sudah ahli dalam bidangnya. Pertama kali aku ke Pare itu kan tahun 2014 ya teman-teman. Nah, ketika di kursusan yang lainnya itu jarang ya ada fasilitas kipas angin ya, kipas angin, tapi di Daffodil itu udah pakai fasilitas tersebut. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat nyaman belajar ya. Maksudnya ya itu nggak faktor utama sih, tapi kan penunjang kenyamanan belajar di situ. Kalau tahun 2014 itu kan pakainya kipas angin ya, tapi kalau terakhir aku ke sana 2020 itu sudah beralih ke AC, jadi fasilitasnya udah sangat memadai ya. Kemudian ada program study club teman-teman. Nah, fungsinya program study club ini apa sih? Untuk mengulang lagi ataupun untuk merefresh lagi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh tutor kamu saat di kelas. Itu kita bisa ikut program study club, biasanya dilakukan sore hari atau malam hari ya teman-teman, dan itu campur dengan anak-anak yang ambil program lain. Misalkan kamu dari program step 1 gitu ya, nanti study clubnya biasanya campur ya dengan step 1, step 2, ataupun sesuai dengan jadwal yang sudah diterbitkan oleh Daffodil. Terkait dengan minusnya Daffodil, menurut aku ya cuman biayanya agak lebih mahal ya daripada kursusan-kursusan lain, tapi sebanding sih dengan kualitas yang dia berikan gitu ya. Dan juga ada study clubnya, teman-teman juga bisa sharing tuh di study club tersebut. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin ini juga bisa dijadikan informasi tambahan buat teman-teman yang akan ngambil kursusan di Daffodil ya. Teman-teman nggak usah bingung, ataupun teman-teman nggak usah ragu untuk pilih Daffodil, atau kalau mau cari riset dulu lagi, boleh cari riset sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh untuk langsung tulis di kolom komentar, ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkeatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.